beliau, bal hum adallu sabila. Bahkan kata beliau orang yang berpikiran seperti ini itu lebih tersesat jalannya daripada binatang ternak. Ini hujah atau bantahan yang sangat telak ya bagi mereka yang mengatakan kita nggak perlu berdoa karena doa tidak ada faedahnya. Padahal kita mengetahui para akhwat sekalian, doa merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita inginkan atau menolak dari hal-hal yang kita tidak ingin. Fatakayasa ba'duhum faqala sebentar. Nah, minta waktu 1 menit aja. Anda mengingatkan dulu tentang rapat. Bentar. Baik. Fatakayasa ba'duhum. Nah, di antara mereka yang masih meyakini hal tersebut berpura-pura atau sok pintar. Takayasa artinya sok pintar. Dan berkata, al-istighalu bi du'a min babi ta'abbudil mahd yusibullahu alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi wajhin ma. Wala farqa inda hadzal mutakais baina ad-du'a wa baina al-imsaki anhu bil qalbi wal lisani fi ta'thiri fi husulil matlub. Fartibatu du'a indahu kartibati sukuti wala farq. Kata beliau, kata orang tersebut ya, al-istighalu bi du'a. Ketika seorang sibuk berdoa dalam rangka hanya ta'abudul mahad ya. Hanya menjalankan perintah saja. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan pahala kepada orang yang berdoa tersebut tanpa ada pengaruh dari hal yang dia minta. Maka kata beliau, ini seolah-olah dia mengatakan atau orang yang mengaku dia pintar. Ini seperti kata beliau, bainad du'ai wa bainal imsaki anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thiri fi husulil matlub. Itu seperti perumpamaannya seseorang yang dia hanya membiarkan hatinya, membiarkan lisannya itu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Maka seolah-olah doa menurut dia itu seperti seseorang yang diam. Jadi seorang yang berdoa atau tidak dianggap seperti orang yang bisu ya. Tidak ada manfaat dan pengaruh yang ada di dalam hati dan juga lisannya. Padahal kalau kita mengetahui ya, dan kita benar-benar menyadari akan ibadah doa, maka sangat benar-benar ibadah doa ini merupakan ibadah yang sangat agung. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi SAW bersabda, doa itu merupakan salah satu ibadah yang agung. Yang menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang ketika berdoa dia mengetahui ya akan hakikat penghambaan dalam berdoa. Ada salah satu perkataan yang sangat indah dari Ustaz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Dan anak sering sampaikan atau pernah di majelis ini anak sampaikan. Akhwat sekalian, antuna dengarkan kajian beliau. Ada 3 judul ya, yang kalau antuna bisa dengarkan itu sangat indah. Anda rekomendasikan 3 judul beliau. Yang pertama, untukmu yang berjiwa hanif.
Kemudian yang kedua, cara menuju beragama yang benar. Kemudian yang ketiga, di antara yang sangat bagus sekali ceramah beliau, yaitu bersemilah Ramadan. Bersemilah Ramadan, apalagi kita mendekati bulan Ramadan ya. Itu sangat indah sekali. Antuna mendengarkan. Atau Ana tambah satu lagi, kalau misalnya ada waktu lagi, kita ceramah beliau Buhul Cinta. Itu bagus sekali beliau menyampaikan kajiannya. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau wafat umur 37 tahun. Ya habada, kalau seandainya beliau rahimahullah ta'ala memiliki umur yang panjang. Dan Ana belum lihat lulusan Madinah yang bisa mengajar seperti beliau. Bahkan Ustaz Syafiq itu kalah menurut Ana. Dari gaya bahasanya rahimahullah ta'ala. Nah Ustaz Armen, beliau mengatakan dalam ceramah salah satunya di Bersemian Ramadan, beliau mengatakan di antara cara beribadah yang paling pertama seseorang untuk benar-benar dekat kepada Allah adalah dengan berdoa. Kalau seandainya dia telah mengetahui kedudukan doa, bahkan dia benar-benar meresapi tentang makna doa, permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah ya, dalam kehidupan. Itu kata beliau. Kalau mau kita belajar ya, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita masuk dalam bab doa. Karena doa ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Maqalat ta'ifatun ukhra akyasu min haula. Balid du'a'u alamatun mujarradatun nasabahallahu subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Fama tawaffaqallahu al-'abda lid-du'a kana dzalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat. Beliau mengisahkan juga atau memberikan sebuah pernyataan juga dari kelompok yang lainnya. Yang kata beliau lebih pintar dari kelompok yang pertama. Dengan mengatakan balid doa, sungguh doa merupakan salah satu tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba untuk hajatnya Allah Subhanahu wa taala tunaikan atau keinginannya Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Fama tawaffaqallah, ketika seorang hamba Allah berikan taufik untuk berdoa, itu merupakan salah satu tanda. Begitu juga amarah itu apa? Terjemahan yang enak. Ada klise-klise ya, atau sebuah secercah ya, tanda bahwasanya sebentar lagi kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala atau keinginannya Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Wa hadza kama idza ra'ayna ghaiman aswada baridan fi zamani syita fa inna dzalika dalilun wa alamatan ala annahu yumtir. Begitu juga beliau memberikan permisalannya. Ketika kita melihat awan yang pekat hitam, kemudian membawa angin yang dingin, fi zamani syita, pada musim dingin. Kalau di kita musim hujan. Fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Ini menjadi sebuah tanda dan dalil sebentar lagi akan turun hujan. Jadi kata yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ketika kita Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk berdoa, ketahuilah sebentar lagi apa yang kita minta itu akan Allah Subhanahu wa taala dapatkan. Maka di sini yang kita tekankan ya para akhwat sekalian, teruslah berdoa. Teruslah apa? Berdoa. Terus berdoa, terus jangan sampai kita putus asa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sejatinya sebentar lagi apa yang kita minta Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Dan sebentar harus perlu diberi catatan ya. Sebentar itu dalam perkara dunia itu sesuatu yang sebentar. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun itu waktu sebentar. Karena kehidupan dunia ini singkat. Rakyat sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena disitulah sebentar lagi atau karena itulah sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu hakadha hukmu ta'ati ma'a thawab wal kufri wal ma'asi ma'al iqab. Hiya amaratun mahdah li wuqu'i thawabi wal iqab la li annaha asbabun lahu. Wa hakadha indahumul kasru ma'al inkisar wal halqu ma'al ihraq wal izhaqu ma'al qatl. Laisa syai'un min dhalika sababan albatta. فالارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا تأثير السبب وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر الطوائف العقلاء بل أضحكوا عليهم عقلاء. Kata kelompok yang kedua ini bahwasanya hukum ketaatan itu bersama dengan pahala. Begitu juga kekafiran dan kemaksiatan itu bersamanya setelahnya adalah hukuman. Dia amaratun mahdoh. Dia itu tanda untuk seseorang itu mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran dan juga hukuman. La annaha asbabun lahu. Bukan merupakan sebab yang utama ya. Makanya kata beliau, orang-orang kelompok kedua ini itu sesuatu yang patah itu bersamaan dengan yang dipatahkan atau sesuatu yang membakar disebabkan karena sesuatu yang terbakar disebabkan ada yang membakar. Itu juga ketika ada yang terbunuh berarti sebabnya ada yang membunuh. Laisa syai'un min dzalika sababan albattah wala irtibata bainahu wa baina ma yatarattabu alaihi illa mujarradul iqtiranil adi. Kata kelompok yang kedua ini, kata beliau yang masih kurang tepat juga, mereka hanya menyandikan sesuatu tersebut itu sebagai apa namanya? Bukan sesuatu yang sebab asli, tapi kebersamaan aja. Kalau ada yang terbakar berarti ada yang membakar, atau kalau ada yang terbunuh berarti ada yang membunuh. Ini hanya sebatas apa? Ketersandingan saja ya. Tapi kata kelompok yang kedua ini bukan sebab yang mutlak ya. Dan ini juga merupakan sebuah kesalahan. Kata beliau kelompok yang kedua. Wa khalafu bidzalika al-hissa wal aqla. Dan kelompok yang kedua ini diselisih oleh orang yang masih memiliki akal, masih memiliki perasaan ya. Begitu juga apalagi syariat, begitu juga fitrah ya. Basairu taiful uqala dan seluruh orang yang masih memiliki akal. Bahkan orang-orang yang berakal akan menertawakan perkataan tersebut. Wasawab annaha huna qisman salih. Yang benar kata beliau kelompok yang ketiga. Wa ma dzakarahu sa'il wa huwa anna hadzal muqaddar qaddara bi asbabin wa min asbabihi du'a falam yuqaddar mujarradan an sababihi walakin qaddara bi sababihi famata atal abdu bis sabab waqa'al maqdur wa mata lam ya'ti bis sabab intafal maqdur wa hadza kama qaddara shiba'u wardiyu bil akli wa syurb wa qaddara al waladu bil wat'i wa qaddara husuluz zar'i bil badri wa qaddara huruju nafsil hayawani bid dhabhi wa kadzalika qaddara dukhulul jannati bil a'mal wa dukhulun nari bil a'mal wa hadzal qismu huwal haq wa hadzal ladzi hurimahu sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Kelompok yang ketiga kata beliau ini yang paling benar. Bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di situ ada sebabnya. Dan di antara sebabnya adalah doa. Jadi salah kalau seorang itu mengatakan takdir itu tidak ada sebab yang mendahulunya. Tapi takdir itu ada sebab.
yang mendahulunya hingga takdir itu terjadi. Dan di antaranya ketika takdir terjadi tersebut sebabnya adalah seseorang berdoa. Famata atal abdu bisabab, ketika seorang hamba melakukan sebab, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuai dengan sebab yang dia lakukan. Wa mata lam ya'ti malam ya'ti bisabab intafal maqdur. Dan ketika seseorang tidak melakukan sebab, maka yang ditakdirkan akan dihilangkan atau tidak akan menimpa dia. Sebagaimana dalam masalah seseorang yang kenyang dan juga hilang dahaganya ketika dia makan dan ketika dia minum. Begitu juga ketika Allah takdirkan seseorang punya anak, maka dia harus menggauli istrinya. Begitu juga seorang petani, kalau dia ingin mendapatkan hasil, maka dia harus menanam. Nggak mungkin sawah dibiarkan begitu saja tiba-tiba keluar ya gabah ya atau butiran-butiran padinya. Pasti sang petani tersebut harus menanam agar sebab tumbuhan tersebut tumbuh. Begitu juga ketika seorang penjagal ya saat menyembelih hewan ternak, dia harus menyembelihnya. Enggak kita tungguin saja langsung tiba-tiba mati sendiri, enggak. Dia harus ada sebab ketika lehernya bisa disembelih baru meninggal hewan tersebut. Begitu juga ketika seorang masuk ke dalam surga, itu dengan salah satu sebabnya adalah amal. Begitu juga seseorang masuk ke dalam neraka, sebabnya juga adalah amalan. Wahadal kismu huwal haq. Inilah jawaban yang paling benar ya. Fahina idin faddu'a min aqwal asbab. Oleh karena itu kata beliau menyimpulkan bahwa doa merupakan sebab yang paling kuat kata beliau. Fa idza qaddara wuqu'ul mad'u bihi biddu'a lam yasiha an yuqala la fa'idata fid du'a. Kama la yuqalu la fa'idata fil aqli wa syurb wa jami'il harakati wal a'mal. Walaysa syai'un minal asbab anfa'a minad du'a wala ablagha fi husulil matlub. Kata beliau, ketika ketika ditakdirkan nih, mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, maka kita tidak lagi boleh mengatakan tidak ada manfaat dalam berdoa. Bagaimana tidak boleh seorang mengatakan tidak ada manfaatnya seorang makan dan minum. Dan juga seluruh gerakan, seluruh amalan. Kalau sudah ditakdirkan, ya udah. Kita akan kenyang, kita akan hilang dahaga. Itu semua tidak boleh dikatakan. Karena menyalahi fitrah, menyalahi syariat, bahkan menyalahi orang yang berakal. Dan kata beliau, tidak ada yang lebih bermanfaat dari sebab seseorang kecuali dengan berdoa. Bahkan yang paling bisa mendatangkan apa yang diinginkan kecuali dari doa tersebut. Kata yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita tambahkan karena belum ada respon. Falamma kana sahabatu radhiyallahu anhum a'lamul ummah billahi alamal ummati billahi wa rasulihi wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bihadza sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairi. Dan beliau kemudian membuat sebuah paragraf yang sangat indah tentang apa yang kita bahas. Ketika sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah yang paling berilmu dari umat ini tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang paling faqih terhadap agamanya. Kanu aqwa bihadza sabab. Mereka orang yang paling kuat dalam mencari sebab tersebut, yaitu dengan berdoa, memenuhi syarat-syaratnya dan adab-adabnya daripada generasi yang lainnya. Makanya beliau di sini menyebutkan beberapa asar. Wa kana Umar bin Khattab
yastansiru bihi ala aduwihi wa kana a'dhamu junudihi bihi wa kana yaqulu li ashabi falastum tunsaruna bikathra fa innama tunsaruna minas sama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala menggunakan doa dengan meminta kepada Allah kemenangan dari musuh-musuh. Bahkan beliau menjadikan sebab yang paling terbesar untuk melawan musuh-musuhnya dan menguatkan pasukannya. Itu pasukan yang berperang bersama Umar bin Khattab. Dan beliau mengatakan, wahai pasukanku ya, kalian tidak akan dimenangkan karena banyaknya kalian. Tapi sebenarnya kalian dimenangkan itu yang berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa idza ulhimtum du'a fa innal ijabata ma'ahu. Sungguhnya aku tidak pernah terjemahannya? Aku tidak pernah merasa kecewa atau berat ketika Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung mengabulkan permintaanku. Tapi yang aku menjadi perhatian atau yang aku sangat perhatikan bagaimana aku berdoa. Karena kata beliau, ketika Allah memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada seorang hamba untuk berdoa, maka setelahnya sebentar lagi Allah akan memberikan apa yang dia minta. Wa akhadha asy-sya'iru hadzal ma'na fanadzamahu faqala law lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffaika ma awwaddani talaba. Faman ulhima du'a faqad urida bihil ijabah. Seorang penyair pernah mengatakan, kalaulah bukan engkau menginginkan apa yang engkau inginkan dari berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berdoa dan berharap kepadanya. Min judi kaffaika, dari kedermawanan kedua tanganmu ya Allah. Sungguh aku tidak mengetahui lagi bagaimana aku akan meminta. Siapa yang Allah berikan ilham petunjuk untuk berdoa, maka sungguhnya Allah akan memberikan pengabulannya. Kan kalau Allah Subhanahu wa taala firman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya engkau akan dikabulkan. Begitu juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hamba-hambaku bertanya akan diriku ya, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab ya, aku mengabulkan doa orang yang meminta. Idza da'ani, jika dia meminta dan berdoa kepada. Fi Sunan Ibnu Majah min hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Dalam Sunan Ibnu Majah, dan hadisnya insyaallah hadis yang sahih ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW sabda, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Fahada yadullu ala anna ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi, fa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridha, kama anna kulla bala'in wa musibah fi ghadabihi wa ma'siyati. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama permintaan hambanya dan juga ketaatannya. Ketika Allah ridho kepada hamba tersebut, maka seluruh kebaikan itu berasal dari keridhaan. Sebagaimana seluruh musibah dan bala itu karena kemarahan dan apa yang telah dilakukan oleh hamba karena memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakarul Imam Ahmad fi kitab Zuhd. Nah, beliau di sini meriwayatkan ya dari kitab Zuhd. Nah, di awal sampaikan
Kata Imam Ahmad rahimahullah taala sebuah asar. Anallah la ilaha illa ana. Idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a minal walad. Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhd ya, dan ini dari Israiliyat ya. Sebuah asar Allah Subhanahu wa taala firman, aku adalah Allah. Tidak ada Rob yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Jika aku ridho, maka aku akan berkahi. Dan kalau aku berkahi, maka tidak ada batasnya. Tidak ada akhirnya. Tapi kalau aku marah, maka aku akan laknat. Dan kalau aku melaknat, maka 7 turunan akan mendapatkan laknatku. Nah, tapi ini adalah perkataan diambil dari Israiliyat. Walaqad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajaribul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talaba mardatihi wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibah likulli khair wa addaduha min akbaril asbabil jalibati likulli syarr famastudlibat ni'amullah wastudfi'at nikmatuhu bimisli ta'ati wa taqarrub ilaihi wal ihsani ila khalqihi. Faqad rattaballahu subhanahu wa ta'ala husulal khairat fid dunya wal akhirah wa husulal syururi fid dunya wal akhirah fi kitabihi alal amal tartibal jazaa' ala syart wal ma'muli alal illah wal musabbibu ala sabab. Kata beliau cara ringkasnya, sungguh seorang yang berakal, begitu juga ayat-ayat serta fitrah, begitu juga pengalaman keamalan umat terdahulu ya, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaannya. Begitu juga berbuat baik kepada makhluk-makhluknya di antara sebab yang akan mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sebab yang terbesar atau sebab terbesar ketika mendapatkan keburukan, ketika dia tidak mau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menzalimi makhluk-makhluknya. Dan kata beliau, tidaklah seseorang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atau mendatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga menghindarkan dari azab, lebih baik ya, dan lebih terlihat pengaruhnya dibandingkan seseorang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Begitu juga berbuat baik kepada sesama makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan ya, setiap kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat, atau dia mendapatkan keburukan ya dalam kehidupan dunia dan akhirat, kecuali disebabkan amalan-amalan dan balasan-balasan sesuai dengan amalan. Begitu juga sebab dengan hasil dari sebab tersebut. Maka semuanya itu sangat berpengaruh ya, dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sunnatullah, ketetapannya, bahwa tidaklah terjadi sesuatu kecuali ada sebabnya. Walaupun terkadang sebab tersebut bisa menyalahi, karena sebenarnya tergantung dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada asalnya segala sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya, dan tentu itu semua berasal dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa hadza fil Qur'ani yazidu ala alfi maudhi. Dan pembahasan ini dalam Quran lebih dari 100 tempat. Lebih dari 100 tempat tentang bagaimana sebab dan hasil dari sebab tersebut itu saling berkaitan. Allah taala alam bisawab. Mungkin sampai waktu sekarang ya, karena anak ada urusan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Anak minta maaf tidak bisa sampai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin keluar ya, Pak.